Bab 962, Situasi Berbahaya, 1. Shen Jiawei tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerti bahwa Shen Yanxiao telah membuat keputusannya, dan dia tidak dapat mengubahnya. Namun, dia tidak menyesal memberitahu Shen Yanxiao tentang Shen Jiai. Meskipun hari-harinya di Sun Never Sets tidak semewah sebelumnya, dia merasa sangat nyaman di sini. Shen Yanxiao tidak memperlakukan mereka dengan tidak adil. Dia memberi mereka semua yang pantas mereka dapatkan. Shen Jiawei telah bertemu banyak orang di Sun Never Sets, dan tidak ada seorang pun di sini yang akan menjilatnya hanya karena dia adalah anggota keluarga burung vermilion. Di sisi lain, tidak ada seorang pun yang mendiskriminasinya hanya karena statusnya yang rendah. Dia suka berada di sini, dan dia tidak ingin siapapun merusak kedamaian di sini. Shen Jiawei meninggalkan ruang belajar, meninggalkan Shen Yanxiao sendirian. Naga mini di bahunya tidak bergerak seperti boneka. Orang yang tidak pernah puas bagaikan ular yang mencoba menelan gajah. Shen Jiai, aku sudah memberimu kesempatan. Shen Yanxiao mengepalkan tinjunya. Shen Jiawei hanya mendengar sedikit pembicaraan itu. Selain kata, nomor 2, dia tidak mendengar apapun. Namun, Shen Yanxiao ingin tahu lebih banyak. Meskipun Lan Fengli telah mengubah penampilannya, penduduk setempat di Sun Never Sets pada dasarnya mengetahui nama dan identitasnya. Nama kode yang mereka berikan kepada Lan Fengli adalah nomor 2, tetapi sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak mengetahui nama aslinya. Sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan memberitahu Shen Jiai. Jika Shen Jiai tahu nama Lan Fengli, bahkan jika dia mengubah penampilannya, mungkin Shen Jiai pasti telah mengungkapkan fakta kepada orang-orang itu bahwa Lan Fengli bersamanya. Satu-satunya hal yang ingin diketahui Shen Yanxiao dengan pasti adalah apakah Shen Jiai telah menemukan Lan Fengli dan memberitahu mereka di mana dia berada. Setelah banyak berpikir, Shen Yanxiao merasa bahwa Shen Jiai mungkin belum menemukan Lan Fengli. Meskipun dia pernah melihat Lan Fengli di sisinya, itu hanya selama turnamen antar akademi. Meskipun Shen Jiai saat ini berada di Sun Never Sets, dia telah terkurung sepanjang hari, tidak pernah menghubungi orang lain. Bahkan jika dia menyelinap keluar untuk mencari Lan Fengli, dia tidak akan tahu siapa dia tanpa penduduk setempat memberitahunya. Selain itu, Lan Fengli jarang muncul di depan umum. Ketika Shen Yanxiao meninggalkan Sun Never Sets, dia pada dasarnya hanya tinggal di rumah tuan kota. Terlebih lagi, karena mereka baru saja mengirim seseorang untuk menanyakan situasi Shen Jiai beberapa hari yang lalu, Shen Yanxiao yakin bahwa Shen Jiai belum menemukan Lan Fengli. Shen Yanxiao dapat mengonfirmasi dua hal. Pertama, Shen Jiai tidak dapat menemukan Lan Fengli. Kedua, orang-orang itu yakin bahwa Lan Fengli ada di Sun Never Sets. Kedua hal ini bisa saja baik atau buruk, tergantung bagaimana Shen Yanxiao menangani situasi tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup kuat untuk melawan kelompok penyihir itu. Penyihir yang bisa lolos dari kejaran aliansi 4 negara jelas bukan orang biasa. Selain itu, dari apa yang dikatakan Shen Jiawei, orang-orang itu memiliki 9 subjek uji dengan karakteristik 7 ras. Bahkan tanpa Lan Fengli, mereka masih membawa 8 subjek uji. Vermilion Bird jelas tahu betapa mengerikannya Lan Fengli saat itu. Bahkan Vermilion Bird bukanlah lawannya di puncaknya. Jika kelompok penyihir itu mengonfirmasi identitas Lan Fengli dan mengirimkan 8 subjek uji yang tersisa, Shen Yanxiao tidak yakin bahwa dia dapat mengalahkan mereka bahkan jika dia memiliki 8 binatang mitos dan siu. Bagaimanapun, integrasi 7 ras adalah pekerjaan mereka yang paling sempurna. Bab 963, Situasi Berbahaya, 2. Siapa yang tahu apakah mereka memiliki lebih banyak subjek uji dengan karakteristik 6 ras utama atau 5 ras utama. Subjek uji itu mungkin tidak sekeram Lan Fengli, tetapi, seseorang yang telah menyatukan kekuatan 4 ras mungkin akan melampaui kekuatan binatang mitos. Mereka adalah makhluk yang benar-benar menakutkan. Shen Yanxiao tidak memiliki keyakinan penuh, jadi dia belum berani menghadapi organisasi semacam itu secara langsung. Terlebih lagi, dia sudah menaruh dendam pada Istana Bintang Rusak. Dia selalu merasa bahwa Istana Bintang Rusak memiliki hubungan tertentu dengan orang-orang itu. Kalau tidak, Shen Duan tidak akan memindahkan Shen Jiai dan Shen Jiawei, yang seharusnya dikirim ke Istana Bintang Rusak, kepada orang-orang itu. Begitu orang-orang itu menemukan Lan Fengli, dia harus menghadapi sekelompok besar subjek uji dan pakar kelas 2 yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Bintang Rusak.
Dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Saya harap Xiu dapat melatih Fruit dan yang lainnya dengan lebih cepat. Shen Yanxiao menggaruk kepalanya karena frustrasi. Kekuatan di tangannya tampak kuat pada pandangan pertama, tetapi sangat lemah dibandingkan dengan raksasa yang sebenarnya. Istana bintang rusak, penyihir, alam dewa. Ketiga kekuatan yang berdiri di puncak benua cemerlang bukanlah orang-orang yang dapat ia lawan. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah hubungannya dengan alam dewa tidak buruk. Namun, jika alam dewa mengetahui bahwa dia berhubungan baik dengan iblis, mereka mungkin akan mengibarkan bendera dengan maksud untuk melenyapkannya. Mustahil, mustahil. Shen Yanxiao merasa bahwa situasinya saat ini benar-benar mengerikan. Dia mungkin saja dikepung oleh tiga kekuatan terkuat di benua cemerlang dalam hitungan menit, dan dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin bahkan tidak dapat menghadapi salah satu dari mereka. Kekuatan. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Shen Yanxiao tiba-tiba berdiri. Dia tidak punya waktu untuk terus merasa kesal. Dia harus menyelesaikan semua yang ada secepatnya. Burung Vermilion, bawa Xiao Feng ke sini. Shen Yanxiao memberi perintah kepada burung Vermilion melalui hubungan spiritual mereka. Tidak lama kemudian, Vermilion Bird membawa Lan Fengli ke Shen Yanxiao. Kakak, ada sedikit rasa malu di wajah Lan Fengli. Saat dia menatap Shen Yanxiao yang sudah lama tidak dekat dengannya, ada kegembiraan dan kerinduan di matanya. Xiao Feng, kemarilah. Shen Yanxiao melambai pada Lan Fengli. Lan Fengli dengan patuh berjalan mendekat. Jejak kelembutan muncul di matanya saat dia menatap Lan Fengli yang polos. Xiao Feng, aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Kakak, katakan padaku, aku akan melakukannya, kata Lan Fengli dengan tekad. Shen Yanxiao berkata, aku ingin kau pergi ke kediaman Shen Jiayi dan membantuku mengawasinya. Jika dia berinteraksi dengan siapapun yang bukan dari Sun Never Sets, bawa mereka kepadaku segera. Dia telah meminta Lan Fengli untuk mengambil tindakan karena dia tidak dapat menentukan kekuatan orang yang bersama Shen Jiayi. Lan Fengli lebih kuat darinya, dan dia juga lebih kuat dari banyak ahli. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dia memintanya untuk mengambil tindakan. Tentu, Lan Fengli mengangguk tanpa ragu. Ia senang bisa membantu Shen Yanxiao. Apapun yang Shen Yanxiao inginkan, ia akan melakukannya. Bersikaplah baik. Shen Yanxiao mengusap kepala Lan Fengli dan menatap Vermilion Bird. Pergi dan panggil Namong Mengmeng. Yang pertama adalah Warlock, kemudian Alam Dewa. Dia akan melenyapkan yang pertama dan menarik yang kedua. Karena Alam Dewa bermaksud agar Namong Mengmeng mengakuinya sebagai gurunya, mengapa dia tidak setuju? Status Namong Mengmeng di Alam Dewa jelas tidak rendah. Dia adalah kandidat yang baik untuk bergabung dengan Alam Dewa. Dalam menghadapi situasi yang sulit, Shen Yanxiao telah mulai menanam bidak caturnya untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Bab 964, Guru Perut Hitam dan Murid yang Menggemaskan 1. Sejak orang-orang dari Alam Dewa pergi, Namong Mengmeng ditinggal sendirian di Sun Never Sets. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar, menunggu dan berdoa agar calon gurunya segera kembali. Akan tetapi, ketika Shen Yanxiao kembali ke Sun Never Sets, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu dengannya. Hari ketika Shen Yanxiao kembali, dia terkubur oleh setumpuk dokumen. Sebagai calon murid yang menghormati gurunya, dia tentu tidak akan menambah beban pada calon gurunya. Oleh karena itu, dia dengan patuh menunggu Shen Yanxiao menyelesaikan pekerjaannya. Namun, keesokan harinya, Shen Yanxiao harus membatalkan kutukan pada Long Fei, penguasa kota Blizzard City. Karena ini masalah hidup dan mati, Namong Mengmeng tidak ingin mengganggu mereka. Oleh karena itu, dia terus menunggu. Dia menunggu begitu saja. Dia telah menunggu selama 8 hingga 9 hari, tetapi dia belum juga bertemu Shen Yanxiao. Namong Mengmeng merasa sangat tertekan hingga dia ingin melampiaskan kekesalannya ke dinding. Dia ingin segera pergi ke istana penguasa kota dan menemui Shen Yanxiao untuk menyatakan tekadnya mengakui Shen Yanxiao sebagai gurunya, tetapi itu sungguh tidak sopan. Namong Mengmeng, yang sudah meninggalkan kesan buruk pada Shen Yanxiao, tidak ingin menambah noda hitam dirinya di benak calon gurunya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berjongkok dalam kamarnya sambil menggigit sapu tangannya dengan frustrasi sambil memandangi dedaunan yang berguguran di luar jendela, menunggu hari di mana Shen Yanxiao akan mengingatnya dan mengunjunginya. Ketika Vermilion Bird memasuki kamar Namong Mengmeng atas instruksi Shen Yanxiao,
dia tengah menggigit apel sambil menulis di selembar kertas. Namong Mengmeng tertegun saat melihat burung vermilion. Burung vermilion, kenapa kau datang ke sini? Namong Mengmeng sedang memakan sepotong apel di mulutnya sehingga ucapannya agak teredam. Burung vermilion mengerutkan kening dan melirik kertas di atas meja. Di selembar kertas, kata-kata Shen Yanxiao ditulis di mana-mana. Ekspresi vermilion berlangsung menjadi gelap. Oh, aku sedang berlatih kaligrafi. Berlatih kaligrafi bermanfaat bagi mentalitas seseorang. Namong Mengmeng meratap dan langsung menerjang meja. Dia dengan cepat menggunakan tangannya untuk meraih kertas yang berisi nama Shen Yanxiao. Namong Mengmeng ingin menangis. Bagaimana mungkin dia begitu tidak beruntung? Memikirkan bahwa dia akan ketahuan menulis nama idolanya di selembar kertas oleh binatang ajaibnya. Dia bukan orang mesum, benar-benar. Akan tetapi, tidak peduli betapa besar penyesalan yang dirasakan Namong Mengmeng, ia tidak mampu menghapus ekspresi, kamu cabul, di mata burung vermilion. Namong Mengmeng ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Vermilion Bird juga terdiam. Dia sungguh tidak mengerti mengapa tuannya mau menemukan wanita gila seperti itu. Tuanku ingin bertemu denganmu, kata Vermilion Bird dengan ekspresi muram. Namong Mengmeng terdiam sejenak. Dia mengedipkan matanya dan menatap burung vermilion. Dia tergagap. Kau, apa yang kau katakan? Kau, tuanmu, aku, apakah? Tuan kota, memanggilku. Namong Mengmeng, yang sedetik lalu berada di lantai 18 neraka, merasa seolah-olah dia telah naik ke surga dalam sekejap. Dia langsung hidup kembali di tempat itu. Waktunya telah tiba, keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Ah! Benar sekali, burung vermilion tidak dapat lagi melihat wajah bodoh Namong Mengmeng. Dia langsung mengatakan kalimat terakhirnya dan berbalik untuk pergi. Apakah Master sedang tidak waras? Dia benar-benar ingin bertemu wanita gila. Ini, Namong Mengmeng menatap punggung burung vermilion saat dia pergi, dengan senyum penuh semangat di wajahnya. Matanya penuh dengan ketulusan saat dia tersenyum bodoh. Hehe, mungkinkah guru akhirnya tersentuh oleh ketulusanku? Bab 965, Guru Perut Hitam dan Murid yang Menggemaskan 2. Shen Yanxiao duduk di ruang belajar, merenungkan bagaimana ia harus berbicara dengan Namong Mengmeng. Bagaimanapun, ia memang telah mengabaikan gadis kecil ini baru-baru ini. Namun sekarang, ia tertarik untuk menggunakannya demi mempertahankan hubungannya dengan alam dewa, tetapi ia harus mencari alasan terlebih dahulu. Akan tetapi, ketika Shen Yanxiao melihat Namong Mengmeng, dia langsung merasa bahwa pikirannya sebelumnya konyol. Guru, ayah, akhirnya kau mengingatku. Aku sangat merindukanmu. Namong Mengmeng tiba sebelum Shen Yanxiao. Raungannya yang terdengar seperti anak manja mengejutkan Shen Yanxiao. Detik berikutnya, sesosok energi melesat ke arah Shen Yanxiao. Sejak dia memasuki ruangan hingga saat dia mengangkat roknya dan berlutut, Namong Mengmeng hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Dia bahkan tidak memberi Shen Yanxiao waktu untuk menjawab sebelum dia berlutut di hadapan Shen Yanxiao sambil masih memegang secangkir teh di tangannya. Shen Yanxiao menatap Namong Mengmeng dengan ngeri dan kemudian menatap cangkir tehnya yang ternyata tidak tumpah setetes pun. Seperti dugaan mereka yang berasal dari alam dewa adalah orang-orang berbakat atau aneh. Bangun dulu, Shen Yanxiao menenangkan dirinya dan menghela nafas. Namun, Namong Mengmeng tetap tidak tergerak. Guru, tolong minumlah secangkir teh ini sebelum aku bangun. Namong Mengmeng sudah memikirkannya dalam perjalanan ke sini. Terlepas dari alasan mengapa Shen Yanxiao memanggilnya, dia sudah memutuskan untuk menyelesaikannya sampai akhir. Dia akan membuat Shen Yanxiao menerimanya apapun yang terjadi. Apa itu kehormatan? Apa itu harga diri? Itu telah lama hancur menjadi ampas oleh hatinya yang gembira. Beberapa saat yang lalu, Shen Yanxiao masih merenungkan alasan untuk menerima Namong Mengmeng sebagai muridnya. Pada saat ini, Namong Mengmeng telah mengambil inisiatif untuk mengirim dirinya sendiri ke depan pintu Shen Yanxiao. Shen Yanxiao memiliki perasaan campur aduk tentang hal ini. Jarang sekali melihat seseorang yang begitu berhasrat agar dia membodohi mereka. Shen Yanxiao menatap Namong Mengmeng yang tulus dan mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar ingin mengakui aku sebagai gurumu? Baiklah. Karena Anda begitu proaktif, saya akan ikut dengan Anda. Benar, aku tidak bisa membayangkan apapun yang lebih kuinginkan. Namong Mengmeng sangat bertekad.
Shen Yanxiao tampak gelisah. Saya sangat tersentuh oleh ketulusan Anda dan saya juga sangat bersyukur. Namun, Anda adalah seseorang dari alam dewa dan posisi alam dewa sangat dihormati di benua cemerlang. Saya tidak mau menerima Anda sebelumnya karena saya merasa tidak layak menjadi guru Anda. Ada banyak orang di alam dewa yang lebih mampu dari saya, jadi mengapa Anda harus puas dengan guru kelas 2 seperti saya? Kamu sama sekali tidak kelas 2. Guru, aku sangat mengagumimu. Selain itu, dia sudah setuju untuk mengakuimu sebagai guruku dan dia bahkan mengatakan kepadaku untuk tidak membuat masalah untukmu. Sage sangat mengagumimu, dan kamu sama sekali tidak kalah dengan orang-orang tua dari alam dewa itu. Aku dengan tulus ingin mengakuimu sebagai guruku dan Sage juga merasa bahwa kamu memiliki kualifikasi. Terimalah aku. Melihat Shen Yanxiao sedikit mengendur, Namong Meng terus bekerja lebih keras dalam upayanya untuk membujuk Shen Yanxiao agar menerimanya. Dalam hatinya, Shen Yanxiao yang telah mencapai prestasi seperti itu di usia 14 tahun benar-benar layak dianggap sebagai orang nomor 1 di benua cemerlang. Baik keberaniannya maupun keberaniannya, telah membuat banyak ahli merasa malu. Tidak ada kekurangan ahli di alam dewa. Yang kurang dari mereka adalah keberanian dan temperamen. Seseorang yang berani mempertaruhkan segalanya di bawah langit dan bersikeras pada pilihan mereka. Sifat-sifat seperti itu mengagumkan. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan menatap Namong Meng sambil mendesah. Bab 966, Guru berperut hitam dan murid yang menggemaskan 3. Jika kamu bersikeras, Shen Yanxiao akhirnya santai. Namong Meng begitu gembira hingga jantungnya berdebar kencang. Ia hampir mengibaskan ekornya. Guru, silakan minum teh. Namong Meng tidak lupa membiarkan Shen Yanxiao minum teh. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Shen Yanxiao hanya akan menerimanya dengan sepenuh hati setelah dia minum teh. Shen Yanxiao mengulurkan tangan dan mengambil cangkir teh. Cangkir itu sedikit panas dan air di dalam cangkir itu sedikit panas. Namong Meng tidak menumpahkan setetes pun teh dalam perjalanannya ke sini dan bahkan suhunya tetap terjaga. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Fondasi Namong Meng mungkin tidak lemah. Namun, Shen Yanxiao tidak dapat memahami mengapa dia begitu bertekad untuk mengakuinya sebagai gurunya. Saat menyaksikan Shen Yanxiao meminum teh, mata Namong Meng menyipit. Guru, terimalah penghormatanku. Namong Meng membungkuk hormat pada Shen Yanxiao dengan penuh semangat, takut kalau Shen Yanxiao akan menarik kembali kata-katanya. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat Namong Meng yang mengantarkan dirinya langsung ke depan pintunya. Dia benar-benar merasa bahwa wanita muda ini agak menggemaskan. Bangun, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Ya, Namong Meng segera berdiri. Seberapa kuat dirimu saat ini? Meskipun Shen Yanxiao mengajari Namong Meng dengan maksud lain, dia tidak pelit dalam memberikan nasihat. Diketahui bahwa cara terbaik untuk memanfaatkan seseorang adalah dengan menanamkan sejumlah perasaan tulus pada mereka. Hanya dengan begitulah cara itu akan menjadi yang paling alami. Di dunia ini, hal yang paling sulit untuk dilepaskan adalah cinta. Hubungan antara guru dan siswa juga terlibat. Namong Meng segera berkata, saat ini aku berada di tingkat ke-6 sihir. Sihir tingkat 6. Shen Yanxiao terkejut. Dari penampilan Namong Meng sebelumnya, dia tidak tampak seperti seorang pemula yang belum memilih profesi. Namong Meng dengan malu-malu memutar ujung bajunya dan menundukkan kepalanya. Guru, jangan menertawakanku. Itu terutama karena aku tidak memiliki profesi yang kusukai di masa lalu, jadi aku belum naik ke kelas 1. Namun, Sage mengatakan bahwa jumlah sihir yang bisa kukendalikan sebanding dengan profesional tingkat menengah. Namong Meng mengatakannya dengan malu-malu, tetapi dia tidak berani menyombongkan diri terlalu banyak. Sebenarnya, Yang Mulia sudah mengatakan bahwa dia bisa mencoba untuk naik ke profesional tingkat lanjutan. Namun, dia belum naik ke kelas 1. Dia takut akan melebih-lebihkan dirinya sendiri, membuat guru barunya berpikir bahwa dia tidak berguna jika dia tidak mencapai kelas 1. Karena itu, dia mencoba untuk bersikap lebih rendah hati. Akan tetapi, tindakannya tidak luput dari perhatian tajam Shen Yanxiao. Shen Yanxiao memperkirakan bahwa dengan kekuatan Namong Meng saat ini, dia akan mampu menerobos ke profesional tingkat lanjutan segera setelah dia mencapai promosi kelas 1. Namong Meng baru berusia 16 tahun ini, dan dia sudah mencapai level ini. Selain itu, dia belum mengalami transformasi penuh.
Jika dia memilih profesi dan berlatih keras, dia mungkin akan berada di level yang sama dengan Tang Nazi, bahkan jika dia tidak dapat dibandingkan dengan Qixia si cabul itu. Jika ada wanita muda berbakat seperti itu, dia mungkin sudah menjadi terkenal. Namun, alam dewa tidak mengizinkannya untuk naik ke kelas 1. Dari sini dapat terlihat betapa dalamnya fondasi alam dewa. Kamu bisa mengubah profesimu menjadi warlock. Aku akan mengajarimu dasar-dasar menjadi warlock. Mengenai kutukan tunggal dan kutukan kombinasi, semuanya tercatat di sini dengan sangat rinci. Lihatlah, jika kamu memiliki pertanyaan tentangnya, datanglah dan temui aku. Shen Yanxiao dengan murah hati menyerahkan buku kulit domba yang diberikan Yun Qi kepadanya kepada Namong Mengmeng. Bab 967, Kamu Tidak Layak 1. Terima kasih, Guru. Namong Mengmeng mengambil buku kulit domba itu sambil tersenyum. Dia memegangnya dengan hati-hati, seolah-olah dia sedang memegang harta karun. Shen Yanxiao menatap Namong Mengmeng sambil tersenyum. Dia tidak segembira gadis ini saat mengakui Yun Qi sebagai gurunya. Karena Shen Yanxiao telah menerima Namong Mengmeng, dia tentu akan mengajarinya dengan tekun. Namong Mengmeng berbakat dan tekun. Dia telah menguasai pengetahuan dasar seorang penyihir dalam waktu sehari. Dia tidak bergantung pada Shen Yanxiao. Setelah mempelajari sebagian pengetahuan, dia secara sadar berlari untuk merenungkannya sendiri. Namong Mengmeng jauh lebih santai dari yang diharapkan Shen Yanxiao. Namong Mengmeng tidak akan terus-terusan menempel padanya sepanjang hari. Setiap hari, selama Shen Yanxiao memberinya waktu beberapa menit, dia akan merasa puas. Kadang-kadang, dia akan bertanya kepada Shen Yanxiao ketika dia menemukan sesuatu yang tidak dia pahami. Shen Yanxiao rajin belajar saat dia masih menjadi siswa, dan dia juga sangat serius saat dia menjadi guru. Dia tidak sengaja mempersulit Namong Mengmeng karena dia membutuhkannya. Sebaliknya, dia sangat perhatian. Dengan bakat Namong Mengmeng, dia seharusnya bisa naik ke warlock tingkat menengah dalam waktu singkat. Di sisi lain, Lan Fengli mengintai di sisi Shen Jiayi dan diam-diam menunggu orang yang berhubungan dengannya muncul. Pada malam hari kelima, Lan Fengli akhirnya menemukan kesempatan. Ketika Lan Fengli membawa Shen Jiayi dan seorang pria berpakaian hitam ke Shen Yanxiao di malam hari, dia tercengang saat melihatnya. Itu kamu. Shen Yanxiao terkekeh saat melihat pemuda tampan itu berlutut di depannya. Kaulah gadis itu. Pemuda itu mengenali Shen Yanxiao sekilas. Dunia ini begitu sempit. Pria yang berlutut di hadapan Shen Yanxiao adalah tuan muda yang ditemuinya di Scar of Oblivion. Saat itu, Shen Yanxiao telah menyelamatkan Yin Jiuchen dari tangan pria ini. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi. Lebih-lebih lagi, begitulah adanya. Shen Yanxiao mencibir dan mengabaikan tatapan terkejut pemuda itu. Dia menatap Shen Jiayi, yang wajahnya penuh kebencian, dan perlahan berkata, Shen Jiayi, kamu sangat membenciku, kan? Shen Jiayi saat ini dalam kondisi yang menyedihkan. Lan Fengli sama sekali tidak sopan saat menyerangnya. Tangannya diikat di belakang punggungnya. Rambutnya berantakan. Sepasang mata yang dipenuhi kebencian menatap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao, aku membencimu. Kenapa aku tidak membencimu? Kalau bukan karenamu, aku tidak akan seperti ini sekarang. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah seekor anjing dari keluarga burung vermilion. Kalau bukan karena Shen Feng yang mengasihanimu saat itu, kau tidak akan hidup sampai sekarang. Kenapa sampah sepertimu bisa memiliki semua yang kau miliki sekarang? Keluarga burung vermilion, binatang mistis burung vermilion, dan matahari tak pernah terbenam ini bukanlah sesuatu yang seharusnya kau miliki. Shen Jiayi tahu kematiannya sudah dekat ketika ia ditangkap oleh Shen Yanxiao. Ia siap mempertaruhkan segalanya. Bagaimanapun, ia dan Shen Yanxiao adalah musuh seumur hidup. Selama ia masih hidup, ia tidak akan pernah menyerah untuk membunuh Shen Yanxiao. Shen Yanxiao melengkungkan bibirnya dan menopang dagunya dengan satu tangan sambil menatap Shen Jiayi dengan tenang. Aku tidak pantas. Apa menurutmu kau pantas? Shen Jiayi, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sejujurnya, aku tidak pernah menganggapmu serius dan tidak pernah memikirkan bagaimana cara menghadapimu. Karena kau tidak memiliki kualifikasi itu dan kau bahkan tidak layak disebut di hadapanku. Aku bahkan tidak cukup peduli untuk melihatmu sebagai lawanku. Bab 968, Kamu Tidak Layak 2. Kau, dasar jalang. Shen Jiayi gemetar karena marah. Apa yang lebih memalukan daripada saingannya mengabaikannya?
Dia telah berusaha keras hanya untuk melihat Shen Yanxiao diinjak-injak suatu hari. Namun, Shen Yanxiao tidak pernah memperhatikannya. Ketidakpeduliannya membuatnya merasa seperti badut. Shen Yanxiao, kamu tidak akan mati dengan baik. Kamu telah menyakiti banyak orang. Tidakkah kamu tahu mengapa keluarga burung Vermilion menjadi seperti ini? Jika bukan karena kamu, tidak akan terjadi apa-apa dan ayahku tidak akan melakukan itu. Aku tidak akan menjadi seperti ini. Kamu seharusnya tidak ada. Kamu seharusnya tidak hidup. Akan lebih baik jika kamu mati. Shen Jiayi mengutuk dengan marah. Jika bukan karena Shen Yanxiao, dia akan tetap menjadi nona muda keluarga burung Vermilion dengan kekayaan yang tidak ada habisnya. Namun sekarang, dia telah menjadi anjing liar karena pemberontakan ayahnya. Terlebih lagi, dia dipaksa untuk hidup di bawah hidung jalang itu. Jika bukan karena Shen Yanxiao, semuanya akan menjadi miliknya. Mereka berdua adalah putri dari keluarga burung Vermilion, jadi jika bukan karena Shen Yanxiao, semuanya akan menjadi miliknya. Shen Jiayi telah dirasuki. Ketika dia melihat Shen Yanxiao berkembang pesat dan dirinya sendiri menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, kebencian di hatinya meluap. Dia menumpahkan semua kebenciannya pada Shen Yanxiao. Mereka berasal dari keluarga burung Vermilion dan keduanya adalah wanita. Titik awalnya jauh lebih baik daripada si idiot Shen Yanxiao. Jadi, mengapa Shen Yanxiao memiliki semua kebahagiaan itu? Aku melukai begitu banyak orang. Mata Shen Yanxiao mengandung sedikit rasa dingin. Melihat Shen Jiayi yang hampir gila, dia berkata perlahan, aku tidak pernah mengambil inisiatif untuk melukai siapapun, tetapi jika seseorang gegabah dan mencari kematian mereka sendiri, aku tidak keberatan mengirim mereka pergi. Jika kau mau, aku dapat mengirimmu ke sana untuk bertemu ayahmu. Shen Jiayi sudah gila. Dia tidak perlu membuang-buang napasnya dengan orang gila. Pelacur, dasar jalang, kau tidak akan mati dengan baik. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka akan datang dan membunuhmu. Bahkan jika aku mati, aku akan berubah menjadi hantu. Aku akan melihatmu mati tanpa tempat pemakaman di tangan mereka. Hahaha, Shen Jiayi tertawa terbahak-bahak. Senyum mengerikan di wajahnya sangat mengerikan. Hantu jahat, Shen Yanxiao mendengus. Kau tidak bisa mengalahkanku saat kau manusia. Bahkan jika kau berubah menjadi hantu, kau tidak bisa mengalahkanku. Shen Yanxiao tiba-tiba berdiri dan sosok mungilnya melintas di mata Shen Jiayi. Detik berikutnya, Shen Jiayi membelalakkan matanya. Pada saat kematiannya, hal terakhir yang dilihatnya adalah Shen Yanxiao, yang dibencinya sepanjang hidupnya. Wajah itu yang terus terbayang dalam hatinya bagaikan mimpi buruk. Shen Jiayi jatuh ke dalam genangan darah tanpa suara. Darah mengalir deras dari tenggorokannya. Dia tidak melepaskan kebenciannya terhadap Shen Yanxiao bahkan sampai kematiannya. Shen Yanxiao dengan lembut menyeka darah di ujung jarinya. Baginya, Shen Jiayi hanyalah seekor semut. Jika dia ingin dia hidup, dia akan hidup. Jika dia ingin dia mati, dia akan mati. Pemuda yang diikat di satu sisi itu menatap tanpa daya ke arah Shen Yanxiao yang membunuh Shen Jiayi dalam hitungan detik. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya yang cantik. Penguasa kota matahari tak pernah terbenam, Shen Yanxiao memang pantas mendapatkan reputasinya. Keberanian dan kekuatannya melampaui orang biasa. Dia bahkan bisa begitu tenang saat membunuh saudara perempuannya sendiri dengan kedua tangannya. Pemuda itu terkekeh saat melihat wajah Shen Yanxiao yang tanpa ekspresi.